perlu diingat kembali ya, jika resesi itu global ya, dunia. Jadi di Indonesia ya? Ya, kalau menurut saya begitu ya. Kita harus optimis ya mengenai resesi yang akan terjadi di 2023 itu adalah wake up call ya buat kita semua ya. Mulai dari sekarang kita harus menyadari betapa pentingnya literasi keuangan dan pengelolaan keuangan. Kita tuh bingung ya, ada orang yang gaji 5 juta tetap aja di survive. Tapi ada loh orang yang gajinya 500 juta, dia tidak survive. Kenapa? Halo Sobat Kompas.com, selamat datang di program Generasi Cuan. Bareng Melis hari ini ada Niken, dan juga hari ini spesial ada Ibu Faren Indirawati selaku National Network Head Bank OCBC NSP. Halo Bu, apa kabar? Halo Bu Faren. Gimana Bu kabarnya, sehat Bu? Sehat selalu. Sehat banget ya Bu ya outfitnya ya. Kayak mau nge-gym nih kita nih ya. Kayak mau nge-gym itu dia. Nah, nggak hanya menyehatkan tubuh, tapi kita harus menyehatkan isi dompet kita nih. Benar sekarang nih, sahabat Kompas.com. Nah, untuk itu kita mau ngobrol sama Bu Faren, gimana sih caranya kita penting atau sadar bagaimana pentingnya kesehatan keuangan sejak dari muda. Nah, Bu Faren, sekarang kan banyak banget ya Bu investasi ya, jenis-jenis investasi banyak banget. Anak muda juga banyak banget yang udah tertarik sama investasi. Tapi sayangnya masih ada juga yang terjerat sama investasi bodong nih Bu. Gimana Ibu melihat hal tersebut, dan sebenarnya gimana sih caranya supaya anak muda tuh nggak gampang kejerat sama investasi bodong? Oke, kalau kita lihat ya kebanyakan anak-anak muda yang terjerumus itu kan kebanyakan pemahaman pengelolaan keuangan termasuk investasinya sebenarnya mereka kurang paham gitu kan. Nah, pemahaman yang kurang tepat ini membuat akhirnya mereka itu tidak bisa jadi mereka hanya ikut-ikutan karena temennya, oh ini ada investasi ini cuannya segini, bisa dapat 30%, 40%. Jadi kan semua tertarik ya, siapa yang tidak mau mendapatkan pendapatan instan, menjadi kaya mendadak gitu kan. Tapi mereka salah. Ketika mereka melakukan investasi itu, mereka menggunakan dana darurat mereka. Itu pertama. Kemudian yang kedua, mereka menggunakan sebenarnya tabungan untuk kebutuhan sehari-hari mereka ya, untuk investasi tersebut. Terus yang ketiga, banyak lagi yang meminjam uang temannya, uang tetangga bahkan ya. Pinjol ya, pinjol gitu kan ya. Maksain ya. Kalau return 30%, pinjolnya mungkin nyanyian 40% gitu kan. Jadi nggak setimpal. Terus pemahaman yang kurang tepat inilah yang membuat akhirnya mereka terjerumus. Dan berdasarkan hasil survei itu menunjukkan 74% orang Indonesia tuh memiliki kebiasaan keuangan yang harus dibenahi. 74%. Gede juga ya Bu ya? Dan 78% ketika mereka berinvestasi itu mereka tidak tahu sebenarnya apa yang mereka investasikan. Ya, jadi yang balik lagi tadi ya, ikut-ikutan aja. FOMO ya Bu ya. Betul. Nah, ngomongin FOMO nih kan, kalau anak muda selain investasi kadang-kadang kita juga habis FOMO-nya tuh kayak ke kafe baru, beli sepatu baru, beli barang branded gitu kan. Nah, itu gimana sih biar anak-anak muda kayak aku nih dan Mbak Mei gak kebawa FOMO itu? Oke. Sebenarnya ya kalau mau dibilang ya, kita nggak bisa stop FOMO ya. Apalagi kan zaman sekarang kita harus mengikuti arus ya. Zaman sudah berubah ya. Semua FOMO itu kan dipengaruhinya oleh sosmed sebenarnya kurang lebih ya. Semua punya Instagram, punya Facebook, punya TikTok ya. Jadi kita nggak bisa menghentikan itu. Tapi gimana kita bisa menjadikan financial fit itu jadi tren FOMO? Itu yang mungkin harus kita lakukan. FOMO-nya ke arah positif ya. Betul. Bu ya. Jadi luar biasa. sebenarnya kan kalau FOMO itu kan banyak kayak jalan-jalan ya, pada ngikutin sosialita idolanya gitu. Beli yang KW gitu ya. Terus ketika idolanya beli tas branded apa dia pengen juga. Lagi makan di restoran apa dia ikutin juga. Tapi balik lagi, kadang kita tuh harus tahu sendiri, kita tidak bisa menghindari itu. Itu bisa jadi satu cita-cita. Makanya kita harus bikin perencanaan keuangan yang baik gitu loh. Oke, kita akan ikuti itu, tapi kalau hari ini kita punya
financial belum cukup untuk melakukannya, kita tahan dulu. Aku lihat di salah satu YouTube-nya OCBC, videonya juga mengatakan kalau jika kondisi keuangan anak muda nih terutama ya sehat, itu bisa membantu perekonomian Indonesia juga. Itu sudah pasti ya, karena pasti bisa mengurangi tingkat kemiskinan. Ya kan, kalau secara finansial sehat ya udah pasti tingkat kemiskinan pun turun. Menurun ya. Nah, dari hasil survei OCBC NISP Financial Index 2022 itu menunjukkan bahwa 42% dari generasi bangsa kita ini sangat percaya jika perencanaan finansial itu bisa memberikan kesuksesan finansial buat mereka di masa depan. Tapi apa yang mereka pikirin dengan apa yang dilakukan di lapangan itu berbeda. Ya, karena kenyataannya yang terjadi adalah 80% dari mereka tidak ada yang melakukan pencatatan anggaran. Kayaknya kita termasuk ya. Iya, kita kayak jor-joran ya. Ya, dan kemudian 26% doang yang punya dana darurat. Ya, jadi untuk mengimbangi kesadaran dan penerapannya menuju masyarakat lebih yang financially fit untuk selamatkan Indonesia, Bank OCBC NISP itu mengajak generasi muda untuk mentransformasikan cara menabung dan berinvestasi. Oh ya, biasa, seperti positif itu. banget ya. Ya, dan kita juga harus memikirkan bagaimana caranya uang itu bekerja buat kita, bukan kita yang bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, Bu Faren, ngomong-ngomong nih, bagaimana nih OCBC NISP melihat optimisme perkembangan kesehatan keuangan di Indonesia, apalagi kan tahun depan katanya bakalan ada resesi global. Perlu diingat kembali ya, jika resesi itu global ya, dunia. Jadi di Indonesia ya. Ya, kalau menurut saya begitu ya. Kita harus optimis ya, kita harus optimis untuk menghadapi. Tapi kalau menurut saya kembali ya, mengenai resesi yang akan terjadi di 2023 itu adalah wake up call ya buat kita semua ya. Mulai dari sekarang kita harus menyadari betapa pentingnya literasi keuangan dan pengelolaan keuangan gitu kan. Sehingga kita harus tahu bagaimana sih sebenarnya kondisi keuangan kita sekarang ya. Jadi uang itu, kita ini kan punya life goal kita masing-masing ya. Ingat loh, bagi anak muda ya, berikutnya kan kalian akan menikah, akan punya anak, itu kan semua perlu biaya ya. Kemudian kita juga harus berpikir bahwa mulai dari sekarang kita itu menggunakan finansial kita itu benar-benar untuk yang apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau ya. Itu sih, dan ada pengelolaan lah terhadap finansial kita itu agar di masa depannya pun secara finansial kita bisa stabil. Namun kalau mengenai resesi ini kita sih tetap optimis ya dengan keadaan ekonomi Indonesia yang tetap baik dan challenging di area di global. Kita tetap optimis bahwa kita bisa menghadapi resesi tahun depan. Kita mau jawab dulu nih pertanyaan dari netizen ya, Bu. Ada dari Heru Prasetyo, nanyanya kayak gini, Kak, dengan gajiku 4,2 juta, punya keluarga istri anak 2, masih balita dan rumah ngontrak, bagaimana menjaga uangku agar tetap sehat? Terima kasih. Balik lagi tadi ya, kita tuh harus mengetahui, dia udah tahu nih ya penghasilan dia sekian 4,2. Sebenarnya kalau menurut saya hidup di Indonesia ya, kalau benar-benar kita tidak ikut-ikutan yang FOMO tadi dan itu untuk 4,2 itu mungkin nggak sih bisa hidup 1 bulan? Menurut saya bisa banget. Bisa ya? Bisa banget. Jadi memang benar-benar kita harus atur ya. Rumah belum ada. Ngontrak. Artinya masih kontrak. Kita tahu lah ya, ngontrak sekarang di Jakarta menurut saya harga 1 juta ada kali ya, 1 bulan kan? Kontrakan ada? Ada ya? Ada. Nah, terus mulai diatur pengeluaran-pengeluarannya yang tidak penting itu harus di-cut. Ya, jadi benar-benar adalah yang terpenting apa? Kebutuhan apa? Udah di-list semuanya. Betul. Untuk sekolah anak, untuk makan, itu pasti yang terpenting. Terus yang untuk jalan-jalan atau untuk makan di restoran, itu adalah mimpi. Tinggal ditulis di wish-nya, mimpi saya adalah ini dan ini. Jadi harus dipaksa gimana caranya untuk bisa ada menabung. Nah, betul. Menabung itu pun kalau kalian belajar di Financial Fitness Gym di sini itu akan diajarkan investasi-investasi yang bahkan
kalian hanya menabung untuk ikut reksadana itu pun 20.000 pun Bisa. itu bisa. Ya, Ya. luar biasa. Iya benar. Ya, jadi penghasilan pasif namanya ya. Jadi jangan takut berapapun penghasilan kita, yang penting sesuaikan dengan gaya hidup kita. Jangan yang berlebihan. Dan jangan ikut-ikutan. Saya yakin ya kan tidak selamanya juga 4,2 ya. Iya. Pasti kan Amin, semoga makin naik kalau ya. kita bekerja Semoga keras gaji terus ya, bekerja keras terus selalu kreatif ya. Saya yakin itu penghasilan itu akan datang sesuai dengan amin. apa effort kita yang sudah kita keluarkan pasti akan sepadan. Amin, amin. Jadi yang penting satu hal, mindset. Itu harus tetap optimis. Oke, jadi kayak tambahan dikit, jadi kalau di Twitter tuh agak rame juga nih, soalnya kan anak-anak muda bilang katanya hidup di Jakarta itu minimal harus 7 juta, itu pun yang single 6-7 juta, berarti itu menurut Bu Faren nggak benar ya, jadi Sebenarnya ya, kamu tahu nggak, kalau kamu mau suruh saya hidup 2 juta sebulan pun saya bisa loh. bisa ya, saya juga bisa sih, Saya bisa. saya juga bisa. Ya, karena saya kalau makan cukup nasi sama sambal. Oh gitu ya Bu Iya, ya? nasi sama sambal saya udah hidup. Betul, betul. Sama nih kayak di sini tulisannya kan gaji 3 juta, jajannya Jadi 8 juta. Itu lagi jajan. Makanya nggak boleh seperti itu. Ada orang yang gaji 5 juta, tetap aja di survive. Tapi ada loh orang yang gajinya 500 juta, dia tidak survive. Kenapa? Coba kalian bayangkan. Yang satu bisa hidup dengan gaji 5 juta, yang satu 500 juta tapi dia tidak survive. Bedanya itu, yang 500 juta tidak bisa mengendalikan diri. Orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, mau dia gaji 500 juta, mau gaji dia 1 miliar, dia tidak bisa mengimbangi gaya hidupnya, ya sama aja. Nggak akan pernah ngerasa Setuju cukup ya. Betul. Nah ini juga kan tadi dibilang punya anak balita, mungkin menabungnya juga untuk sekolah anak supaya nanti anak udah saat siap sekolah uangnya sudah ada gitu ya Bu Betul, ya. Oke. keren banget. Nanti kita akan lanjut lagi nih ngobrol di part 2 ngebahas fokusnya financial fitness tadi nih. Penasaran nih apa kita disuruh ngejim bareng dompet itu Bu? Iya, financial fitness itu apa sih ya? Iya, nah nanti ya kita bahas di video part 2 masih sama Bu Faren. Tetap terus saksikan di YouTube channel kompas.com dan juga di YouTube channel Generasi Cuan. Financial Fitness Gym ini kami inginkan kedepannya untuk menjadi ekosistem yang sehat, ya, yang bisa mengasah otot-otot keuangan para generasi muda Indonesia ini untuk tetap financially fit di saat ini maupun masa depan. Tadinya aku pikir karena ngeliat ada master dari Corbuzier, kita fitness bareng master dari Corbuzier sambil diajarin ini financial keuangan. Terus ada yang lebih serunya lagi nih, Apa tuh, ya. Kalau dibilang ini nyaman, kita boleh tinggal di sini gak Bu? Kan gratis ya? Kalian tahu nggak sih ini tuh pagi-pagi udah buka loh, jam 7 loh.